ku menemukan dirimu. Saya turun aja ah. Nunggu di mobil panas. Mending ikutin kamu, balas Ricky mulai menunjukkan sedikit demi sedikit perasaannya. Ya sudah atuh, ayo. Benar saja, Ricky terus saja mengikuti langkah Nuri mengelilingi area pasar yang luas. Hingga tangannya perlahan penuh dengan tentengan berisi belanjaan mulai dari sayuran, daging, ikan, cumi, udang, hingga buah-buahan. Mas Ricky barangkali mau dimasakin sesuatu. Bilang aja, mumpung masih di pasar. Jadi bisa beli bahannya. Tawar Nuri. Ia menatap Ricky yang raut wajahnya sudah terlihat keberatan dengan barang bawaannya. Sayur asam sama ikan asin sepertinya enak. Jangan lupa juga sambal terasi, jawab Ricky akhirnya. Oh, gampang atuh itu mah. Gak mau yang agak mewah dikit gitu, Mas? Cumi asam manis atau udang gitu? Nuri kembali bertanya. Ricky menggeleng. Makanan kayak gitu mah bosen. Nuri mengangguk mengerti. Ia sadar, Ricky memang sudah lama bekerja bersama Pak Damar hingga tak heran jika laki-laki yang masih melajang di usianya yang sudah matang itu sudah bosan dengan menu makanan enak dan mewah. Lekas Nuri pun membelikan bahan masakan untuk sayur asem dan membeli ikan asin. Setelahnya, ia menyerahkan kresek terakhir itu pada Ricky. Ini, katanya sambil mengulurkan kresek itu. Mata Nuri tiba-tiba memindai tangan kiri dan kanan Ricky yang sudah penuh dengan barang bawaan. Maaf. Hehe. Nuri tersenyum salah tingkah. Sini, saya bawa sebagian. Kasian pasti Mas berat ya, lanjutnya dengan tangan terulur. 68. Gak perlu. Saya masih kuat kok, aku Ricky penuh percaya diri. Yakin. Tapi itu banyak loh. Mana berat-berat. Ada semangka, melon, pepaya, buah pir, pisang. Belum tangan satunya ada sayuran sama perdagingan. Nuri memicing untuk memastikan. Yakin. Jawab Ricky lantang. Baiklah. Ayo langsung pulang. Sudah selesai kok. Nuri pun langsung berjalan hendak keluar dari area pasar. Mas Ricky sering ya ikut ke pasar gini. Antar Mbok Sumi juga gitu maksudnya. Nuri yang berbicara sambil terus melangkah mengernyit saat tak mendapati jawaban apapun dari Ricky. La pun berbalik badan. Tawanya hampir saja menyembur saat melihat Ricky masih jauh. Berjalan kepayahan karena banyaknya barang belanjaan yang dibawa. Nuri pun melangkah mundur. Menghampiri Ricky dengan sisa senyum lebar di wajahnya. Sini, saya yang bawa sebagian. Udah ditawarin dari tadi juga. Nuri langsung mengambil tali salah satu kresek besar di tangan Ricky. Tentu saja hal itu menyebabkan kulit mereka bersentuhan. Untuk sejenak keduanya terdiam. Nuri pun buru-buru menarik tangannya dengan wajah gugup. Pun dengan Ricky yang merasa salah tingkah. Turunin dulu aja belanjaannya. Nanti saya ambil sebagian, ujar Nuri akhirnya. Ricky mengangguk pelan. Ia menurut dan meletakkan semua kresek itu. Ambil yang paling ringan saja. Nuri mengangguk lalu mengambil 2 kresek berisi sayuran dan perbumbuan. Keduanya lalu berjalan bersisian menuju mobil dengan saling diam. Insiden saling bersentuhan kulit mereka tadi membuat keduanya merasa grogi dan salah tingkah. Mas Ricky, sayur asam sudah jadi. Cobain deh, kurang apa? Sorenya, Nuri langsung memanggil Ricky ke dapur. Tanpa sadar, dia mengulurkan sendok berisi sayur asam ke mulut Ricky. Dengan antusias Ricky membuka mulut lalu menerima suapan itu dengan maksud mencicipi. Lagi-lagi Ricky langsung grogi saat menyadari jika saat itu dirinya sedang disuapi Nuri. Gimana? Enak? Nuri pun sebenarnya grogi hanya saja pura-pura memasang wajah biasa. Ricky menggeleng. Gak enak sih. Tapi enak banget, pujinya. Masa? Nuri menimpali dengan mata berbinar. Beneran, sumpah. Masa bohong sih, jawab Ricky meyakinkan.
Benar-benar calon istri idaman, lanjutnya yang hanya berani dikatakan dalam hati. Iya, Mas. Kamu bilang sesuatu? Tanya Nuri dengan mata menyipit. Enggak kok. Itu Saya cuma bilang enak, elak. Ricky seraya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ricky menghela napas panjang mengingat sebagian kenangan yang kembali terlintas di pikirannya. Juga penyesalan yang mulai merasuki hatinya. Ia menyesal karena tak pernah mengungkapkan perasaan itu. Menyesal karena tak pernah berani mengakui hatinya sendiri. 69. Tapi kini, menyesal pun tiada guna. Nuri terlanjur pergi tanpa pernah tahu bagaimana sejujurnya perasaan Ricky terhadapnya. Sementara di kamar, Davin baru saja meneguk de manis terakhirnya. De beraroma melati yang dibuatkan sang istri dengan takaran sedikit gula. Mau makan sekarang, Mas? Tanya Ayu pada Davin. Keduanya sedang duduk di sofa saling bersisian. Davin menggeleng pelan. Mau mandi dulu. Lengket banget ini badan. Dari kemarin belum mandi. Ish, jorok banget. Kenapa tadi gak mandi dulu sebelum pulang? Tanya Ayu seraya pura-pura mengipasi hidungnya sendiri. Enggak males. Mana air di kampung itu dinginnya kayak air es. Alat pemanas air sepertinya mati karena terlalu lama gak digunakan. Jadi cuma cuci muka aja sekalian wudhu, timpal Davin. Ya sudah, sekarang mandi dulu, ya. Biar aku siapin baju ganti, tita Ayu. Gak mau mandi sendiri. Maunya dimandiin. Kemarin juga kamu kan dimandiin, timpal Davin manja. Mas, aku udah mandi loh. Mata Ayu mendelik kesal dengan bibir mengerucut. Gak apa-apa. Kan tinggal mandi lagi. Jadi bisa mandi barengan. Lagian aku kangen pengen nengok dede bayi. Sedikit aja, ya. Pelan-pelan kok. Bujuk Davin dengan tatapan nakal. Ayu hanya mengulum senyum dengan pipi menghangat. Matanya sedikit melebar saat tiba-tiba saja, tubuhnya sudah ada di pangkuan sang suami. Mas, sekarang aku berat loh. Kan berdua. Pekik. Ayu seraya mengalungkan tangannya ke leher Davin. Gak apa-apa. Aku masih kuat, balas Davin sembari melangkah menuju kamar mandi. Pipi Ayu semakin merona. Ia memberanikan diri menatap suaminya itu dari jarak yang teramat dekat. Hingga matanya tertuju pada luka lebam yang terlihat sedikit samar. Sakit ya, Mas? Nanti aku obati ya. Ayu mengusap lembut luka itu dengan sendu. Sedikit. Davin menyahut singkat. Ia pun bergegas menurunkan sang istri begitu sampai kamar mandi. Menyalakan keran, hingga air itu membasahi keduanya. Menyiram Ben. Hak kerinduan yang lama tertanam hingga kini semakin menggelora. Berselang setengah jam, keduanya sudah segar dengan rambut masing-masing yang basah. Kini, Ayu sedang mengobati setiap luka lebam di badan sang suami. Karena ternyata luka itu tak hanya di wajah, tapi juga punggung dan kaki. Semoga gak akan ada lagi kejadian menegangkan seperti ini ya, Mas. Hidup kita ke depannya aman dan damai. Tenang juga bahagia bersama anak-anak kita, tutur Ayu penuh harap. Dengan sangat lembut, Ayu terus mengoleskan salep ke setiap luka sang suami. Amin. Yang pasti, apapun yang terjadi, asalkan ada kamu, hidupku akan baik-baik saja. Timpal Davin dengan tatapan penuh cinta. 70. Gombal. Ayu mengulum senyum dengan wajah merona. Melihat semburat merah di pipi sang istri, selalu sukses membuat Davin gemas. Ia merengkuh tubuh istrinya itu dan menenggelamkannya di dada bidangnya. Boleh aku minta izin, Mas? Tanya Ayu ragu-ragu. Khawatir sang suami masih merasa lelah. Apa, sayang? Katakan. Davin mengusap lembut punggung sang istri yang masih dalam pelukannya. Aku mau lihat Bapak. Sudah hampir 2 malam, Ibu nemenin Bapak sendirian, jawab Ayu sendu. Ia sungguh merasa rindu pada ayahnya itu. Oke, aku antar ya, tawar Davin. Emang gak capek? Kalau Mas masih capek, aku diantar sopir aja.
No, jangan pernah pergi sendirian lagi. Aku temenin, kata Davin tegas. Baiklah. Tapi kita makan dulu. Aku sudah minta Mbok Sumi untuk menyiapkan makanan tadi. Sekalian ajak Mas Riki. Kasihan dia, tukas Ayu. Davin mengangguk. Keduanya pun berjalan keluar kamar. Aku panggil Riki dulu, kata Davin. Sementara Ayu langsung berlalu menuju meja makan. Davin mencari-cari Riki ke kamarnya tapi ternyata tak ada. Ia pun mencari ke tempat lain dan mendapati orang kepercayaannya itu sedang duduk termenung sendirian di taman belakang. Lekas Davin pun menghampirinya. Apa kamu merasa kehilangan dia? Tanya Davin sambil menepuk pelan pundak Riki. Atau mungkin, kamu baru menyadari perasaanmu setelah dia tak ada. Lanjut Davin menebak. Karena sesungguhnya Davin pun sudah bisa melihat gelagat itu. Riki terdiam. Hanya helaan napas panjang yang keluar dari bibirnya. Tanpa kata tanpa suara. Kamu yang putuskan sendiri. Mau tetap diam, atau menyusulnya. Davin kembali bersuara dengan tepukan lebih keras di bahu sang ajudan. 71. Setelah mengatakan itu, Davin berbalik. Hendak kembali masuk ke dalam rumah. Dia ingin membiarkan Riki berpikir sendiri dengan kepala dingin. Keputusan apa yang ingin diambilnya nanti. Tapi di ambang pintu masuk, Davin berpapasan dengan Pak Damar hingga menghentikan kembali langkahnya. Sementara pria sepuh tapi masih berbadan tegap itu menatap Davin dengan mata berbinar. Alhamdulillah kamu sudah kembali dengan selamat, Vin. Kakek senang melihatnya. Ujar Pak Damar penuh senyuman. Pak Damar memang baru keluar dari kamarnya. Baru bangun dari istirahat siang yang sudah menjadi jadwal rutin dirinya. Alhamdulillah, Kek. Davin juga senang sekali bisa kembali ke sini dengan sehat. Dan yang terpenting, orang yang dicari beberapa hari ini sudah ditangkap polisi lagi, timpal Davin. Iya, kakek sudah dengar kabar itu dari Ayu. Alhamdulillah, iya. Kakek sangat lega. Semoga kita gak pernah lagi berurusan dengan orang-orang jahat seperti itu. Cukup sekali seumur hidup dan sebagai bahan pembelajaran. Balas Pak Damar bijak. Amin. Davin menimpali singkat. Raut wajahnya tiba-tiba berubah sedikit kaku dan tegang. Kek, ada titipan salam dari Papa. Tukas Davin akhirnya memberanikan diri. Pak Damar sempat memperlihatkan raut muka yang berbeda dari sebelumnya. Ia lalu tersenyum begitu samar tanpa mengatakan apa-apa. Kakek cari Riki dulu. Kamu istirahatlah. Hanya itu yang Pak Damar katakan. La menepuk pelan bahu Davin lalu berlalu dari hadapan cucunya itu. Davin mengangguk kecil. La paham, rasa kecewa sang kakek pasti belum hilang sepenuhnya. Sebagai seorang ayah yang merupakan cinta pertama bagi anak perempuannya, pasti sulit bagi Pak Damar untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti sang putri begitu dalam. Terlebih orang itu adalah orang yang sudah sangat dipercayainya. Andai Davin yang ada di posisi Pak Damar pun, ia pasti melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih kejam. Hanya saja, dalam perkara ini, Davin dipilihkan pada posisi yang sulit. Karena orang yang menyakiti adalah ayahnya sendiri. Keputusan Papa untuk tidak dulu datang ke sini sudah tepat. Karena pintu maaf kakek, sepertinya belum terbuka, gumam Davin. La bergegas masuk lalu berjalan cepat menuju ruang makan. Di mana sang istri sudah menunggu dirinya dengan berbagai hidangan di depannya. Mas Rikinya mana, Mas? Tanya Ayu saat melihat Davin datang seorang diri. Di taman belakang. Sepertinya lagi galau dia, jawab Davin sambil duduk di salah satu kursi. Gara-gara kepergian Mbak Nuri ya? Tebak Ayu. 72. Davin mengangguk mengiyakan. Riki sok-sokan dipendam sih. Giliran gak ada, kebingungan kan? Emang enak menahan rindu. Padahal kan rindu itu berat. Suruh dicari aja ke kampungnya. Pasti ada kok. Kalau perlu sekalian lamar. Biar gak kabur lagi, usul Ayu antusias. Aku udah bilang gitu. Entah Riki maunya gimana sekarang. Kelamaan mikir,
Entar di sana tiba-tiba udah dilamar orang. Kan bahaya. Dia gigit jari jadinya. Balas Davin. Ya sudah. Biarin dia berpikir matang dulu. Kita tinggal dukung apapun keputusannya nanti. Selama ini Mas Riki sudah mengabdi sepenuh jiwanya pada keluarga ini, sekarang giliran kita dukung dia. Kasih semangat. Timpal Ayu. Sekarang, Mas makan dulu, ya. Makan yang banyak, lanjut Ayu sembari mengisi piring sang suami dengan nasi dan beragam lauk yang tersedia. Ini makan siang apa makan malam sih judulnya? Kelakar Davin saat menatap jam dinding. Makan siang yang terlambat atau makan malam yang terlalu cepat, jawab Ayu. Jam memang baru menunjuk ke angka 3 sore lebih. Apapun judulnya, yang penting makan. Iya kan? Tukas Davin sambil tersenyum lebar. Ayu mengangguk membenarkan. Keduanya pun menikmati makanannya masing-masing dengan saling berbagi cerita. Sesekali Ayu bertanya tentang kampung halaman ayah mertuanya. Tapi papa baik, kan? Sehat. Gimana responnya pas lihat Mas? Tanya Ayu antusias. Davin sempat menghela napas panjang sejenak. Tatapannya nanar lurus ke depan. Membayangkan kehidupan sulit sang ayah di kampung sana. Ya, begitulah. Gak begitu baik, jawab Davin akhirnya. Apalagi sekarang, papa sedang ditimpa musibah, lanjut Davin. Astagfirullah. Ada apa? Papa kenapa? Tanya Ayu panik. Davin pun menceritakan segalanya tentang kondisi sang ayah. Tentang kehidupannya yang sulit, tempat tinggal di gubuk sederhana, pekerjaan yang serabutan, dan yang paling parah tentang pengkhianatan istrinya. Astagfirullah, kasihan papa, ujar Ayu dengan sendu. Ia ikut prihatin mendengar kondisi itu. Teringat pertama kali saat Ayu bertemu dengan Pak Ardi. Saat laki-laki itu bertandang ke lahan kosong di samping rumah orang tuanya. Kala itu Ayu melihat Pak Ardi begitu gagah dan berwibawa. Dihormati dan disegani banyak orang. Bahkan ia tak menyangka dan tak pernah bermimpi untuk menjadi menantunya. Semoga papa senantiasa sehat, ya. Agar kita nanti bisa berkumpul kembali dengan suasana berbeda. Sudah saling ikhlas dan berlapang dada dengan kesalahan masing-masing. Toh manusia itu gak ada yang sempurna. Tempatnya hilaf dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki diri, tutur Ayu bijak. Amin. Makasih, sayang. Bertukar cerita denganmu, selalu membuat hatiku tenang. Tak pernah menghakimi dan memanas-manasi. Karena kamu selalu bijak menghadapi apapun, timpal Davin sembari memegang tangan istrinya lembut lalu menciumnya. Enggak. Aku gak sebijak itu, elak Ayu dengan pipi merah merona. Udah selesaikan makannya. Salat dulu, iya. Abis itu baru ke RS, lanjut Ayu sambil mengalihkan pembicaraan. 73. Davin mengangguk lalu keduanya bangun dari duduknya masing-masing. Berjalan bergandengan tangan untuk kembali ke kamar. Mendirikan salat asyar berjamaah. Di luar, Pak Damar duduk di hadapan anak buahnya itu. Meski Riki pura-pura biasa saja di hadapan bosnya itu, tapi Pak Damar tahu persis jika perasaan Riki sedang tidak baik-baik saja. Dilihat dari cara duduknya saja, sudah terlihat nampak salah tingkah. Kamu kenapa? Gelisah sekali. Tanya Pak Damar. Riki menggeleng pelan. Gak apa-apa, bos. Perasaan bos aja kayaknya. Kamu pikir bisa membodohiku, Riki? Lupa ya, sudah berapa lama kamu bersamaku? Hampir 20 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Ujar Pak Damar. Riki menunduk. Apa yang dikatakan majikannya itu memang benar adanya. Kebersamaan mereka bukan hanya tahunan tapi puluhan tahun. Kedekatan mereka pun bak seorang ayah dan anak. Awalnya, aku juga kecewa pada Nuri. Meski aku tak memarahi atau memakinya secara langsung, tapi sepertinya dia tahu persis kalau aku begitu kecewa padanya. Sampai-sampai aku tak menegurnya seharian itu.
Sekalipun dia ada di hadapanku. Tapi setelah Nuri pergi, aku juga sadar. Apa yang dilakukan Nuri itu hanya refleks dari nalurinya sebagai seorang ibu yang akan menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya. Pak Damar sempat menarik napas dulu sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia juga kehilangan sosok asisten rumah tangga setelah Nuri. Selama ini, selain Ayu, Nurilah yang memperhatikan setiap asupan untuk Pak Damar. Apa yang boleh dan tak boleh dikonsumsi. Pun yang selalu menyediakan vitamin di jam yang sama. Nuri itu wanita yang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia rapuh di dalam. Dia hanya berusaha kuat demi anaknya. Padahal sebenarnya, dia juga butuh sandaran. Butuh seseorang yang menjaga dan melindunginya. Dan sepertinya, kamu cocok menjadi pelindung Nuri, lanjut Pak Damar memberi lampu hijau. Maksud, bos, apa? Saya tidak mengerti. Tanya Ricky pura-pura bodoh. Ayolah. Aku tahu kamu tidak sebodoh itu. Kamu pasti ngerti apa maksudku. Timpal Pak Damar diakhiri decakan pelan. Tapi, bos, saya ragu, apa Nuri memiliki perasaan yang sama atau tidak? Saya takut, Nuri menolak. Secara perbedaan usia di antara kami cukup jauh, tukas Ricky rendah diri. Umur hanyalah angka. Yang terpenting itu hati. Dan aku yakin, Nuri tahu sebaik dan setulus apa hatimu. Timpal Pak Damar sungguh-sungguh. Tak ada keraguan sedikit pun saat mengatakannya. Karena ia memang tahu persis sebaik apa anak buahnya itu. Diam-diam Ricky mengulum senyum. Perkataan bosnya itu bagaikan oase di padang pasir. Menyejukkan dan memberi angin segar. Menumbuhkan semangat dan harapan baru di hatinya. Tapi, saya tidak tahu di mana Nuri tinggal, bos. Tukas Ricky kebingungan. Kamu ini ada-ada saja. Apa kamu lupa, setiap orang yang kerja di sini, pasti aku mintai dulu alamatnya dengan jelas. Dan semuanya tercatat di buku. Pak Damar geleng-geleng kepala. Sepertinya Ricky terlalu panik dan grogi hingga lupa hal-hal seperti itu. 74. Ah iya. Ricky menepuk keningnya pelan. Tapi ini sudah sore. Aku yakin kampungnya pasti jauh. Gak enak kalau tiba di sana malam-malam. Lagi pula, di sini kurang penjagaan. Raihan sedang pulang dulu untuk ketemu ibunya, lanjut Ricky. Seperti itulah dia. Selalu lebih mementingkan keluarga Adiputra dibanding kepentingan dirinya sendiri. Besok saja. Biar kamu juga fresh. Jadi nanti bisa istirahat dulu yang cukup. Atau mungkin, kamu mau cari oleh-oleh dulu. Buket bunga mungkin. Atau cincin. Kelakar Pak Damar menggoda Ricky. Bos ada-ada saja. Masa iya saya tiba-tiba ngasih cincin? Emang langsung lamaran? Timpalnya malu-malu. Wajahnya yang biasanya sedikit sangar dan datar itu, kini nampak berseri-seri dengan bibir yang tak hentinya mengulas senyuman. Kalau bukan buat melamar, terus mau ngapain lagi? Usiamu dan Nuri itu bukan untuk main-main, tapi langsung serius. Lamar langsung. Halalkan. Keburu ada yang mengembat baru tahu rasa, timpal Pak Damar penuh penekanan. Wah, ada apa nih? Sepertinya sedang ada obrolan serius di antara sesama pria. Davin yang menghampiri langsung berkelakar. Menatap Pak Damar dan Ricky bergantian. Gak apa-apa. Bukan hal penting, sangkal Ricky. Ia masih malu-malu jika perasaannya terang-terangan diketahui banyak orang. Baiklah. Lanjutkan saja kalau gitu. Aku mau pamit buat ke RS dulu soalnya, balas Davin. Kakek jangan lupa makan malam. Dan tugas kamu Ricky, perhatikan makanan yang nanti dikonsumsi kakek. Karena Nuri gak ada, jadi kamu gantinya, lanjut Davin mengingatkan. Baiklah. Laksanakan. Timpal Ricky sedikit tak bersemangat. Davin pun lekas berbalik dan menghampiri Ayu yang sudah menunggu dirinya di dalam mobil. Ia lalu melajukan mobil itu, keluar dari halaman rumah kemudian menuju jalanan. Berbaur dengan kendaraan lain di hari yang sudah mulai redup.
Selama di perjalanan, sepasang suami istri itu kembali mengisinya dengan obrolan-obrolan ringan. Seolah bahan perbincangan di antara keduanya tak pernah habis. "Apa sudah dapat info kapan Bapak bisa pulang?" tanya Davin. "Belum tuh, Mas. Nanti deh aku tanyain sama dokternya. Tapi kayaknya bakalan cepat sih, soalnya kata ibu, Bapak sudah semakin baikan. Hanya tinggal pemulihan kakinya. Dan itu gak sebentar untuk bisa berjalan normal lagi," jawab Ayu. "Iya. Nanti kita usahakan yang terbaik saja buat Bapak. Dan semoga besok sudah bisa langsung pulang. Kasihan adik-adikmu hanya berdua di rumah," balas Davin penuh perhatian. "Oh, iya. Aku juga punya kejutan untukmu," lanjut Davin dengan senyum mengembang. "Apa?" Ayu menyahut cepat. Binar bahagia begitu terpancar dari sorot matanya. "Nanti saja. Kalau Bapak sudah boleh pulang," jawab Davin tanpa kepastian. "Yah, lama." Bibir Ayu mengerucut maju. "Sabar. Gak lama. Palingan besok atau besoknya lagi," timpal Davin sambil mencomot bibir istrinya itu gemas. 75. "Baiklah. Aku akan sabar menunggu meski penasaran dengan kejutan itu," balas Ayu berbarengan dengan berhentinya mobil karena sudah sampai di parkiran RS. Seperti biasa, Davin akan turun lebih dulu lalu membantu sang istri untuk turun dengan hati-hati. Memegang lengan istrinya itu baik-baik bahkan selama berjalan menyusuri koridor RS. Langkah kaki Ayu tiba-tiba terhenti saat melihat seseorang yang begitu dikenalinya baru saja keluar dari ruangan dokter spesialis kulit dan Ke-4-PKK. "Alicia, hai," sapanya dengan kening berkerut. "Sedang apa di sini? Siapa yang sakit?" lanjut Ayu antusias. 76. Jika mata Ayu langsung berbinar menatap Alicia, beda halnya dengan Davin. Ia langsung memalingkan muka bahkan tak menatap mantan kekasihnya meski satu lirikan mata pun. Ia bahkan menjaga jarak dengan mundur beberapa langkah. Membiarkan hanya istrinya saja yang menyapa Alicia dan menghampirinya. Jika wajah Ayu begitu berseri-seri bertemu dengan orang yang pernah menolong dirinya, berbeda halnya dengan Alicia yang justru sedikit grogi dan salah tingkah. Aku habis konsultasi sama dokter. Ada sedikit keluhan masalah kulit," jawab Alicia dengan senyum kaku. Terlihat sekali jika wanita yang gaya pakaiannya tak seseksi dulu itu begitu salah tingkah. "Oh, gitu. Tapi gak apa-apa kan? Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku lihat kamu sedikit pucat loh," tanya Ayu antusias. "Gak apa-apa. Kata dokter nanti juga sembuh," elak Alicia masih dengan senyumnya yang samar. "Kalau gitu, aku duluan, ya. Masih ada keperluan soalnya," lanjut Alicia. Ia sudah tak sabar untuk segera pergi dari hadapan Ayu. Tentu saja untuk menghindari pertanyaan yang mungkin semakin banyak dan merembet kemana-mana. "Oh, iya, silakan. Hati-hati, ya," timpal Ayu penuh senyuman. Alicia hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia lekas melangkah dari hadapan Ayu. Sempat melirik ke arah Davin sekilas begitu melewati laki-laki yang begitu sulit untuk dilupakannya itu. "Huf TTT." Alicia menyemburkan napas lega saat berhasil menjauh dari pasangan suami istri tadi. Ia berpikir, entah akan seperti apa jika Davin mengetahui penyakit yang dideritanya kini. Sudah dipastikan pandangan laki-laki itu terhadap dirinya semakin buruk saja. Dan mungkin saja mantan kekasihnya itu akan melarang sang istri untuk dekat-dekat lagi dengan Alicia. Tentu saja dengan alasan takut tertular. Dengan langkah cepat, Alicia berjalan keluar dari bangunan RS. Ia berjalan mengitari parkiran menuju mobilnya. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada selebaran yang tertempel di dinding. Alicia langsung mendekat lalu membaca kertas berisi lowongan pekerjaan di hadapannya. Meneliti setiap syarat dan ketentuan yang tertera. "Sepertinya gak bisa. Ini bukan bidangku," gumam Alicia seraya melangkah lesu menuju mobilnya.
Sejak mengundurkan diri dari dunia modeling, Alicia memang masih menganggur. Ia belum menemukan kembali pekerjaan apa yang nanti akan digelutinya. Meski ia sendiri tidak bermaksud pilih-pilih pekerjaan. Hanya saja, ia cukup tahu diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Kini, ia juga mulai mengurangi gaya hidupnya yang hedon seperti dulu. Ia belajar hidup sederhana dan menjalani hari-hari seperti wanita baik-baik pada umumnya. Tak lagi memancing para pria hidung belang untuk dijadikan ATM berjalannya. Tring. Suara ponsel Alicia bersuara berbarengan ia yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Lekas ia pun membukanya. Khawatirnya dari sang ibu yang kini mulai kembali perhatian padanya. Alicia, kamu ada waktu gak? Om mau ke Singapura nih seminggu, gak ada teman. Kamu temenin Om, yuk. 77. Selama di sana, kamu bebas deh mau belanja apa saja. Gimana? Yang penting, setiap malam Om gak kesepian. Pesan-pesan seperti itu, bukan sekali dua kali masuk ke ponselnya. Tapi sudah berkali-kali. Dan hal tersebut tentu menjadi godaan terbesar dirinya yang mulanya memang begitu menyukai yang namanya jalan-jalan dan belanja. Apalagi kalau keluar negeri. Tak peduli meski harus menemani suami orang. Yang penting hati senang dan dompet tenang. Alicia mengambil napas panjang membaca pesan tersebut. Setelahnya, tangannya mengetik deretan huruf lalu dikirimkannya. Maaf, Om, Alicia gak bisa. Dan Alicia mohon, jangan pernah hubungi Alicia lagi. Setelah pesan itu terkirim, tak lupa Alicia menekan tombol blokir untuk mengurangi orang-orang yang akan mengajaknya kembali ke masa lalunya yang kotor. Jika Alicia langsung mengemudikan mobilnya menuju rumah, Ayu dan Davin baru saja masuk ke ruang rawat Pak Lukman. Assalamualaikum. Sepasang suami istri itu mengucap salam berbarengan. Pun sepasang orang yang ada di dalam juga menjawab secara berbarengan. Bapak gimana keadaannya sekarang? Maaf Ayu baru kesini lagi, tanya Ayu dengan air mata mulai menggenang. Ia meraih tangan sang ayah langsung menciumnya taksim. Gak apa-apa, Yu. Alhamdulillah bapak semakin baik kok. Lagi pula kamu kan gak enak badan. Harusnya gak kesini dulu, timpal Pak Lukman. Memangnya kamu sudah sehat, Yu? Kok maksain kesini? Lanjutnya perhatian. Ayu sempat melirik Bu Rati. Ia bisa menebak jika tak enak badan adalah alasan yang diutarakan ibu tirinya itu ketika Ayu tak kunjung datang karena insiden penculikan tempo lalu. Alhamdulillah Ayu udah baikan kok, Pak, jawab Ayu. Oh, iya. Kata dokter gimana? Kapan Bapak bisa pulang? Lanjut Ayu. Dokter yang memeriksa Bapak baru saja dari sini. Katanya, dia akan melihat kondisi Bapak besok pagi. Jadi keputusannya lihat besok, jawab Bu Rati. Oh gitu. Semoga saja besok bisa langsung pulang ya, Pak. Kasian Raya sama Aldi. Pasti sudah kangen banget sama Bapak, ujar Ayu penuh harap. Amin. Doain aja ya, Yu. Balas Pak Lukman singkat. Pasti atuh itu mah, Pak. Ayu menimpali cepat. Mereka semua pun terus saja berbincang banyak hal. Saling melepas kerinduan setelah 2 malam tak bersua. Yu. Bu Rati duduk di samping Ayu saat Pak Lukman mulai istirahat. Ibu senang kamu gak kenapa-kenapa. Waktu dengar cerita Davin, ibu sudah ikut panik dan cemas. Takut terjadi sesuatu sama kamu. Alhamdulillah Allah masih melindungimu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Masa-masa itu juga sudah terlewati kok. Semoga saja gak akan pernah terulang lagi, timpal Ayu. Oh, iya, Bu. Makasih ya sudah merahasiakan ini dari Bapak. Bu Rati mengangguk pelan. Untungnya bapakmu percaya dan gak sempat minta video call. 78. Malam ini Ayu temenin ya, Bu. Kasian ibu di sini sendirian terus, tawar Ayu. Jangan. Ibu gak mau terjadi sesuatu lagi sama kamu. Mending pulang saja, istirahat di rumah. Toh bapakmu juga sudah baikan. Tiap malam tidurnya nyenyak, cegah Bu Rati cepat. Tapi, Bu.
Udahlah gak perlu tapi-tapian. Ibu gak apa-apa kok. Lagian ini kan RS Elite. Kalau sampai ibu butuh sesuatu, pasti banyak yang langsung nanganin, potong Bu Ratih lagi. Ayu tersenyum haru. Sungguh, sosok ibu tirinya itu kini sudah berubah bak seorang ibu kandung. Dan kini, Ayu tak lagi merasa tak memiliki seorang ibu. Makasih ya, Bu, kata Ayu sambil memeluk Bu Ratih. Ibu justru yang harus bilang banyak-banyak makasih. Kamu sudah begitu banyak membantu ibu. Apalagi setelah ini, kamu pasti akan lebih sering direpotkan. Maaf ya. Timpal Bu Ratih sendu. Ibu kok bilangnya gitu? Kita kan keluarga. Wajib saking menyokong dan menolong. Kalau bukan sesama keluarga, mau siapa lagi? Sahut Ayu cepat. Sudah ya, jangan bilang gitu lagi. Yang pasti Ayu bahagia kalau keluarga Ayu juga bahagia. Kini Bu Ratih yang mengangguk haru. Hatinya begitu menghangat dengan kebaikan anak tirinya. Padahal sejak dulu, Bu Ratih sudah tahu jika Ayu adalah anak yang sangat baik. Hanya saja, dulu hatinya terlanjur tertutupi kedengkian dan iri hati. Tak ingin sang putri ada yang menyaingi, terlebih itu saudara tirinya sendiri. Setelah mendirikan salat maghrib terlebih dahulu di RS, Davin dan Ayu akhirnya pamit. Mereka tak menginap sesuai permintaan Bu Ratih. Hingga keduanya pun bisa pulang dengan hati sedikit tenang karena kondisi Pak Lukman yang memang tak perlu dikhawatirkan lagi. Aku gak mau pulang ke rumah, kata Ayu begitu Davin melajukan mobilnya keluar dari gedung RS. Loh, gak mau pulang? Tadi katanya gak perlu nginap. Tanya Davin keheranan. Kalau gitu kita putar balik aja, kembali ke RS. Davin hampir memutar kendali mobil. Siapa yang bilang mau kembali ke RS? Aku kan cuma bilang gak mau pulang ke rumah, tukas Ayu. Jadi maunya kemana, sayang? Ayo katakan. Biar aku antar. Tanya Davin selembut mungkin. Ia harus mewanti-wanti diri dengan sikap sang istri yang suka tiba-tiba gak jelas seperti itu. Jangan sampai salah merespon. Mau mampir ke mall dulu, ke restoran, atau kemana? Tinggal bilang, maka sopir pribadimu ini akan langsung meluncur. Lanjut Davin karena Ayu belum bersuara. Aku mau kita ke tempat paling romantis. Menghabiskan malam berdua di sana, jawab Ayu dengan bibir merekah. Ah, aku tahu. Kamu mau kita nginep di hotel, iya. Jangan khawatir, sayang. Sekarang aku akan langsung booking hotel bintang 5, tebak Davin begitu percaya diri. Mas, bukan, ih. Dengan cepat Ayu menyangkal. Loh, bukan ya. Terus mau kemana? Tanya Davin kebingungan. 79. Aku mau ke kosan. Mengenang kembali awal-awal kebersamaan kita dulu, jawab Ayu dengan mata berbinar. Kosan. Siapa takut? Let's go. Timpal Davin sembari menambah laju mobilnya. Senyum Ayu terus merekah membayangkan akan kembali menyambangi tempat yang pernah menjadi rumah keduanya dulu. Di mana banyak perjuangan dan perjalanan yang pernah dilalui dengan tak mudah. Pun dengan Davin yang tak menunjukkan raut wajah keberatan meski sedikit pun. Ia yang notabene seorang cucu dari pengusaha terkenal sekelas Adiputra, sama sekali tak merasa malu untuk kembali tidur di kos-kosan dengan ruangan kamar yang begitu sempit. Sudah sampai, sayang. Tutur Davin sambil menghentikan laju mobilnya. Ayu mengedarkan pandangannya. Menatap deretan bangunan itu dengan mata menghangat. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menelusup ke dalam relung hatinya. Di mana dulu ia pernah tinggal berbulan-bulan lamanya di tempat itu. Berbaur dengan para penghuni kosan lainnya. Ya ampun, ada ibu dan bapak kos. Sapa beberapa ibu-ibu yang sedang nangkring di teras begitu Davin dan Ayu turun dari mobil. Para ibu-ibu itu terlihat begitu antusias dan langsung menyalami Davin dan Ayu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Tanya Ayu ramah. Alhamdulillah baik, ibu kos. Kami lagi nangkring nih menikmati angin malam. Di dalam panas soalnya, timpal seorang ibu.